Apakah Anda pernah merasa, belakangan ini, tubuh Anda tidak sekuat dulu? Mungkin setelah makan buah yang biasanya terasa segar dan menyehatkan, justru perut terasa tidak nyaman, kepala terasa ringan, atau malah muncul rasa mual yang aneh. Bisa. Jadi, itu bukan sekadar perasaan. Di usia lanjut, tubuh kita berubah. Apa yang dulu baik, belum tentu masih cocok sekarang. Termasuk buah. Ya, buah-buahan yang selama ini kita anggap sehat dan alami, ternyata bisa jadi sumber masalah kalau dikonsumsi tanpa hati-hati. Halo, dan selamat datang kembali di Yayasan Darbe Berbagi Nusantara, tempat Anda bisa menemukan informasi penting, bergizi, dan praktis untuk menjalani hari-hari yang lebih sehat dan lebih bahagia di usia yang lebih bijak. Kalau Anda baru pertama kali mampir, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Channel ini dibuat khusus untuk Anda yang ingin tetap kuat, cerdas, dan aktif setelah usia 60 tahun. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering terlewat, yaitu buah-buahan yang ternyata bisa berbahaya jika dikonsumsi oleh lansia. Dan bukan hanya mitos, tapi ini berdasarkan riset-riset medis yang kredibel. Kita akan pelajari bersama buah apa saja yang perlu diwaspadai, mengapa bisa membahayakan tubuh di usia lanjut, dan bagaimana kita bisa memilih buah yang tetap aman dan menyehatkan. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya sedikit berbagi latar belakangnya. Menurut penelitian dari National Institute on Aging di Amerika Serikat, sistem metabolisme dan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi mulai menurun secara signifikan setelah usia 65 tahun. Ginjal, hati, lambung, semua mulai bekerja lebih lambat. Itu sebabnya, makanan yang dulunya terasa aman-aman saja, bisa jadi berbeda efeknya sekarang. Apalagi jika kita sedang mengonsumsi obat rutin seperti penurun tekanan darah, pengencer darah, atau obat diabetes. Interaksi antara makanan dan obat sangat mungkin terjadi. Dan sayangnya, banyak orang tidak menyadari itu, sampai muncul gejala. Satu lagi yang sering luput. Banyak buah yang secara alami mengandung senyawa kimia, seperti asam tinggi, gula, tersembunyi, atau bahkan zat toksik yang ringan bagi orang sehat, tapi bisa sangat berbahaya bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Jadi bukan berarti buah itu buruk, tapi tubuh kitalah yang perlu perlindungan ekstra. Mari kita mulai dengan satu contoh buah yang sering jadi favorit, terutama karena rasanya yang manis dan menyegarkan. Namanya belimbing. Di banyak rumah, terutama yang punya pohon sendiri, belimbing sering jadi camilan alami. Tapi tahukah Anda bahwa belimbing mengandung zat yang disebut karamboksin? Ini adalah senyawa alami yang bersifat neurotoksik. Artinya bisa memengaruhi sistem saraf. Pada orang sehat, zat ini bisa dikeluarkan oleh ginjal tanpa masalah. Tapi pada lansia yang memiliki gangguan ginjal, apalagi yang sudah minum obat penunjang, fungsi ginjal, zat ini bisa bertahan lama di dalam tubuh. Efeknya sangat nyata. Beberapa gejala yang sering muncul setelah mengonsumsi belimbing pada kondisi ini, antara lain rasa pusing tiba-tiba, mual yang tidak biasa, muntah, bahkan kebingungan yang tidak jelas penyebabnya. Dalam kasus berat, bisa sampai kejang dan koma. Saya pernah bertemu seorang ibu usia 70 tahun lebih, sebut saja Bu Nani, yang setiap pagi minum jus belimbing karena katanya untuk detoks tubuh. Setelah 2 minggu, beliau mulai sering mengeluh pusing dan merasa tidak fokus. Anak-anaknya mengira itu gejala stroke ringan. Setelah periksa ke dokter, ternyata fungsi ginjal beliau menurun, dan efek karamboksin dari belimbing sudah mulai memengaruhi sistem saraf. Sejak itu, beliau berhenti mengonsumsi belimbing dan pelan-pelan kondisinya membaik. Jadi, kalau Anda termasuk yang punya riwayat gangguan ginjal atau sedang rutin minum obat untuk ginjal, belimbing sebaiknya dihindari. Ingat, detoks yang paling efektif bukan dari buah tertentu, tapi dari gaya hidup yang seimbang. Sekarang mari kita lanjut ke buah kedua. Ini juga sering jadi favorit, terutama karena mudah didapat di mana saja dan punya rasa manis alami. Yaitu anggur. Anggur terlihat mungil, segar, dan manis. Tapi justru disitulah bahayanya tersembunyi. Pertama, anggur mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Meski berasal dari gula alami, tetap saja, bagi tubuh yang sudah mulai sensitif terhadap glukosa,
Konsumsi anggur berlebihan bisa menyebabkan lonjakan gula darah dalam waktu singkat. Ini sangat berisiko bagi Anda yang punya diabetes atau yang sudah mulai mengalami kondisi pradiabetes tanpa disadari. Lonjakan gula darah bukan sekadar angka. Dampaknya bisa sangat cepat terasa, dari rasa lelah mendadak, pusing, penglihatan kabur, hingga perubahan suasana hati. Bahkan, dalam jangka panjang bisa memicu komplikasi lain, seperti gangguan pembuluh, darah dan kerusakan saraf tepi. Yang kedua, dan ini sering tidak disadari juga, anggur bisa menyebabkan tersedak. Kenapa? Karena bentuknya yang bulat dan licin. Apalagi kalau dimakan tanpa dikunyah dengan benar. Banyak lansia yang giginya sudah tidak sekuat dulu, atau bahkan sudah memakai gigi palsu. Saat menelan anggur utuh, ada risiko buah itu tersangkut di saluran napas. Dan ini bukan hal sepele. Banyak kasus lansia tersedak saat makan anggur, karena dianggap buah ini lunak dan aman. Padahal teksturnya licin bisa membuatnya menyelinap ke saluran napas sebelum sempat dikunyah dengan baik. Kalau Anda tetap ingin menikmati anggur, sebaiknya potong kecil dulu atau pilih olahan anggur yang lebih aman. Tapi sekali lagi, tetap batasi konsumsinya, terutama jika Anda memiliki masalah gula darah. Sekarang kita akan masuk ke buah ketiga, yang justru sering dianggap sebagai sumber vitamin C yang baik, yaitu jeruk. Rasanya segar, manis asam, dan sering jadi pilihan saat merasa tenggorokan tidak enak atau badan mulai demam. Tapi, di usia lanjut, jeruk bisa jadi buah yang memicu banyak masalah. Yang pertama, jeruk mengandung kadar asam yang cukup tinggi. Ini bisa memicu refluks asam lambung, atau yang biasa kita kenal dengan istilah maag naik. Gejalanya tidak selalu berupa nyeri perut, tapi bisa berupa sensasi terbakar di dada, mulut terasa pahit, atau tenggorokan gatal. Bagi Anda yang punya lambung sensitif, jeruk bisa memperburuk kondisi ini, apalagi kalau dikonsumsi saat perut kosong. Yang kedua, ini yang lebih mengejutkan. Jeruk dan juga buah-buahan asam lainnya bisa memengaruhi kerja lebih dari 50 jenis obat, termasuk obat tekanan darah tinggi, statin untuk kolesterol, dan beberapa jenis antidepresan. Zat dalam jeruk bisa mempercepat atau menghambat penyerapan obat di usus, sehingga dosis yang masuk ke tubuh jadi tidak sesuai. Kadang terlalu sedikit, sehingga obat jadi tidak efektif. Kadang terlalu banyak, sehingga bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Saya pernah berbicara dengan seorang apoteker senior yang mengatakan, pasien lanjut usia yang rutin makan jeruk setiap hari, dan mengeluh pusing atau mudah lelah, seringkali tidak sadar kalau itu akibat dari interaksi jeruk dengan obat yang mereka konsumsi. Begitu jeruknya dikurangi, tubuh mereka terasa jauh lebih stabil. Dan satu lagi, kandungan asam dalam jeruk juga bisa merusak enamel gigi. Gigi kita, apalagi di usia 60 tahun ke atas, sudah mulai melemah dan lebih mudah terkikis. Bila enamel rusak, gigi jadi lebih sensitif terhadap panas dan dingin, bahkan bisa menyebabkan nyeri saat makan. Sampai di sini, kita sudah membahas 3 buah yang sangat umum dikonsumsi, tapi bisa berbahaya kalau tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Belimbing dengan toksin yang tidak bisa disaring oleh ginjal, anggur dengan kandungan gula tinggi dan risiko tersedak, dan jeruk dengan tingkat asam yang bisa memicu masalah lambung dan interaksi obat. Cerita-cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu Anda mengenali tubuh Anda sendiri dengan lebih baik. Karena tubuh kita, di usia sekarang, butuh perhatian yang berbeda dibandingkan 20 atau 30 tahun lalu. Tadi kita sudah bicara tentang 3 buah yang mungkin terdengar biasa, tapi ternyata bisa membawa risiko yang tidak main-main jika dikonsumsi oleh lansia tanpa pertimbangan kondisi tubuh. Sekarang, kita lanjut ke buah berikutnya yang juga cukup populer, terutama karena dianggap sebagai superfood oleh banyak orang. Buah ini adalah alpukat. Alpukat memang punya banyak manfaat, kaya akan lemak sehat, vitamin E, dan serat. Tapi justru karena kandungan nutrisinya yang tinggi, bagi sebagian orang, terutama lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, alpukat bisa jadi bumerang. Pertama, alpukat mengandung kalori cukup tinggi. Dalam satu buah alpukat ukuran sedang, kalorinya bisa setara dengan 1 porsi nasi.
Jadi, jika dikonsumsi berlebihan, tanpa disadari bisa menaikkan berat badan. Dan ini jadi tantangan tersendiri di usia lanjut, karena metabolisme kita sudah tidak secepat dulu. Kelebihan berat badan di usia 60 tahun ke atas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, nyeri sendi, hingga memperberat kerja organ-organ tubuh seperti ginjal dan hati. Tapi bukan itu saja. Salah satu kandungan yang juga tinggi dalam alpukat adalah vitamin K. Vitamin ini memang penting untuk proses pembekuan darah, tapi bila dikombinasikan dengan obat pengencer darah, seperti warfarin atau aspirin, bisa menyebabkan interaksi yang berbahaya. Tubuh bisa jadi lebih sulit mengatur kadar darah, sehingga ada risiko pembekuan berlebihan, atau sebaliknya, pendarahan yang tidak terkendali. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia 72 tahun yang sangat suka makan alpukat. Hampir setiap sore, beliau membuat jus alpukat, kadang dicampur sedikit susu kental manis. Beliau merasa sehat-sehat saja, sampai suatu hari mengalami mimisan yang tidak berhenti. Setelah diperiksa, ternyata kadar pengencer darah dalam tubuhnya terlalu rendah akibat interaksi dengan vitamin K dari alpukat yang rutin dikonsumsi. Sejak itu, beliau mengganti camilannya dengan buah yang lebih netral seperti apel, dan tidak pernah lagi mengalami kejadian serupa. Selain itu, alpukat juga mengandung zat alami yang bisa memicu alergi pada beberapa orang, terutama yang sensitif terhadap lateks. Ya, betul. Lateks seperti yang biasa digunakan dalam sarung tangan medis. Ternyata, ada hubungan antara alergi lateks dan reaksi terhadap alpukat, pisang, atau kiwi. Reaksinya bisa ringan seperti gatal di mulut atau tenggorokan, hingga berat, seperti pembengkakan, sesak napas, bahkan reaksi alergi sistemik. Jadi, jika Anda pernah merasa tenggorokan tidak nyaman setelah makan alpukat, jangan abaikan. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal. Lalu, mari kita beralih ke buah yang sangat menyegarkan, apalagi saat cuaca panas maman semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Daging buahnya yang merah, kadar air yang tinggi, dan rasa manis alami menjadikannya favorit banyak orang. Tapi ternyata, semangka punya dua sisi yang perlu diwaspadai, khususnya bagi lansia. Yang pertama adalah indeks glikemik, yang tinggi. Artinya, semangka bisa dengan cepat meningkatkan kadar gula dalam darah setelah dikonsumsi. Ini berbeda dengan buah seperti apel atau pir yang indeks glikemiknya lebih rendah. Untuk lansia yang mengidap diabetes atau pradiabetes, mengonsumsi semangka dalam jumlah besar bisa membuat kadar gula darah melonjak tanpa mereka sadari, dan ini bisa berdampak langsung pada keseimbangan energi, konsentrasi, hingga memicu rasa lemas yang berkepanjangan. Yang kedua, karena kandungan airnya yang sangat tinggi, semangka bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Ini terdengar aneh, karena biasanya kita dianjurkan untuk banyak minum air. Tapi bagi penderita gangguan jantung atau ginjal, terlalu banyak cairan justru bisa menjadi beban tambahan bagi tubuh. Pada kondisi ini, tubuh kesulitan membuang kelebihan cairan, sehingga bisa terjadi penumpukan di kaki, perut, atau bahkan paru-paru. Ini disebut edema, dan bisa berbahaya jika tidak ditangani. Saya pernah mendengar cerita dari seorang sahabat yang ibunya menderita gagal ginjal tahap awal. Sang ibu sangat suka semangka, apalagi di musim panas. Beliau mengira itu membantu hidrasi, tapi dalam waktu seminggu, kaki beliau mulai bengkak dan sesak napas meningkat. Setelah diperiksa, ternyata tubuhnya kelebihan cairan akibat konsumsi semangka yang berlebihan. Setelah mengurangi buah itu, kondisinya pun mulai stabil kembali. Semangka juga memiliki efek diuretik ringan, yang bisa menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat. Untuk lansia yang sudah punya masalah inkontinensia atau susah menahan pipis, ini bisa menambah ketidaknyamanan, terutama saat tidur malam. Kita berlanjut ke buah yang sering dianggap sebagai buah untuk pencernaan. Karena teksturnya yang lembut dan kaya serat, pepaya. Pepaya punya banyak manfaat, tapi seperti halnya buah-buahan lain, ada sisi yang perlu diperhatikan jika Anda mengonsumsinya secara rutin. Kandungan utama yang sering disebut-sebut dalam pepaya adalah enzim papain. Enzim ini membantu melunakkan makanan di lambung dan mempercepat pencernaan. Tapi, enzim ini juga bisa memengaruhi efektivitas obat-obatan tertentu, terutama yang digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan kadar gula darah,
Enzim papain bisa memperkuat atau menghambat kerja obat, sehingga dosis yang seharusnya aman bisa berubah menjadi terlalu kuat, atau justru tidak efektif. Pepaya juga bersifat cukup asam, walau tidak sekuat jeruk atau nanas. Untuk lansia dengan lambung sensitif, konsumsi pepaya dalam jumlah banyak bisa memicu rasa perih, mulas, atau sensasi panas di perut bagian atas. Saya pribadi pernah mendampingi seorang pasien lansia yang rutin sarapan dengan potongan pepaya. Beberapa bulan kemudian, ia mulai mengeluh perut terasa kosong dan panas di pagi hari. Setelah diganti dengan camilan lain seperti bubur oat dan potongan apel, rasa tidak nyaman itu perlahan menghilang. Selain itu, pepaya mengandung zat alami yang bisa menimbulkan iritasi ringan di saluran cerna bila dikonsumsi dalam jumlah besar atau pada perut kosong. Jadi, walaupun teksturnya lembut dan rasanya manis, jangan anggap pepaya selalu aman tanpa batas. Penting sekali untuk memperhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya. Sekarang kita tiba pada buah terakhir yang sangat populer di seluruh dunia. Dan mungkin ada di meja makan Anda hari ini juga. Pisang. Pisang sering dianggap sebagai buah yang paling aman. Rasanya manis, mengenyangkan, dan mudah dicerna. Tapi, untuk tubuh lansia yang lebih sensitif, pisang juga menyimpan potensi risiko. Pisang sangat kaya akan kalium, atau dalam istilah medis disebut potasium. Kalium sangat penting untuk keseimbangan elektrolit dalam tubuh, membantu fungsi otot dan saraf. Tapi, jika kadarnya terlalu tinggi, terutama pada orang yang fungsi ginjalnya mulai menurun, bisa menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Gejalanya antara lain rasa lemas, otot terasa berat, detak jantung tidak teratur, bahkan pada kasus yang berat bisa menyebabkan henti jantung. Dan karena pisang juga mengandung gula alami yang cukup tinggi, maka bagi penderita diabetes, konsumsi berlebihan bisa membuat kadar gula darah melonjak, terutama jika pisang dikonsumsi dalam bentuk olahan, seperti pisang goreng atau dicampur dalam makanan manis lain. Kombinasi antara gula dan minyak pada olahan seperti itu justru memperparah risiko. Saya kenal seorang opa yang punya kebiasaan makan pisang 2 kali sehari, satu saat sarapan dan satu lagi saat sore. Beliau merasa pisang membuat perut nyaman. Tapi setelah dicek kadar kalium dan gula darahnya meningkat, dokter menyarankan untuk mengurangi menjadi 1 kali seminggu dan menggantinya dengan camilan seperti potongan apel atau pir yang lebih ramah bagi ginjal dan gula darahnya. Dan benar saja, dalam waktu 2 bulan, kesehatannya membaik dan energinya pun terasa meningkat. Sampai di sini, Anda mungkin mulai menyadari bahwa buah, meskipun alami dan terlihat sehat, tetap perlu kita konsumsi dengan cermat, karena tubuh kita di usia ini punya kebutuhan yang jauh lebih spesifik dibandingkan waktu masih muda dulu. Dan bukan hanya soal kandungan buah itu sendiri, tapi juga bagaimana buah tersebut berinteraksi dengan kondisi tubuh, obat-obatan, dan penyakit yang sedang kita kelola. Yang terpenting adalah mengenali diri sendiri. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Sekarang, kita sudah memahami bagaimana belimbing, anggur, jeruk, alpukat, semangka, pepaya, dan pisang bisa menjadi buah yang perlu diwaspadai bagi para lansia. Tapi jangan khawatir, karena masih ada banyak buah yang aman, menyegarkan, dan tetap bisa dinikmati tanpa risiko kesehatan. Kita akan bahas itu nanti, bersamaan dengan tips-tips praktis agar Anda bisa tetap sehat, bugar, dan bahagia setiap hari. Sekarang setelah kita tahu buah-buahan apa saja yang perlu diwaspadai, langkah berikutnya adalah, lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apa saja buah yang masih aman? Bagaimana cara kita memilih dan mengonsumsi buah agar tetap sehat tanpa harus merasa khawatir? Tenang, saya akan bantu uraikan langkah-langkah praktisnya satu persatu. Langkah pertama, kenali kondisi tubuh Anda. Sebelum kita bicara tentang buah apa yang boleh atau tidak, penting untuk tahu kondisi kesehatan kita sendiri. Apakah kita punya diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, riwayat penyakit jantung, alergi makanan tertentu, sedang mengonsumsi obat rutin? Jika jawabannya iya, pada salah satu atau lebih, maka kita memang perlu lebih berhati-hati, bukan hanya pada buah,
tapi juga makanan dan minuman secara keseluruhan. Misalnya, jika Anda sedang minum obat pengencer darah, maka mengonsumsi buah tinggi vitamin K seperti alpukat, kiwi, atau bayam bisa berdampak pada efektivitas obat tersebut. Jadi, mulai sekarang, jadikan pemeriksaan rutin sebagai kebiasaan. Setidaknya cek tekanan darah, gula darah, dan fungsi ginjal secara berkala. Ini bisa jadi panduan kita dalam memilih makanan, termasuk buah. Langkah kedua, perhatikan porsi dan frekuensi. Seringkali, yang jadi masalah bukan buahnya tapi seberapa banyak dan seberapa sering kita mengonsumsinya. Misalnya, belimbing mungkin aman bagi orang sehat, tapi untuk penderita gagal ginjal, bahkan setengah buah saja bisa memicu masalah. Pisang, jika hanya setengah buah sehari, mungkin tidak masalah. Tapi kalau 2 atau 3 pisang sekaligus setiap hari, kadar kalium bisa melonjak. Anggur, enak dan menyegarkan, tapi 10-15 butir sudah cukup. Jangan makan 1 piring penuh sambil nonton TV. Sebagai panduan umum, porsi buah untuk lansia sebaiknya tidak lebih dari 100-150 gram per kali makan, dan tidak lebih dari 2 kali sehari. Dan, usahakan jangan makan buah sebagai satu-satunya makanan. Kombinasikan dengan makanan lain agar keseimbangan nutrisi tetap terjaga. Langkah ketiga, pilih buah yang lebih ramah lansia. Setelah tahu buah apa yang sebaiknya dibatasi, sekarang waktunya mengenal buah yang lebih aman. Berikut beberapa buah yang umumnya cocok untuk lansia. Apel, rendah indeks glikemik, kaya serat, dan mudah dicerna. Pir, kandungan air tinggi, manis alami, tapi tidak membuat lonjakan gula darah. Melon, kadar air tinggi, tapi lebih ringan daripada semangka, cocok untuk hidrasi ringan. Blueberry, dan strawberry, kaya antioksidan, rendah gula, cocok untuk kesehatan otak dan jantung. Jambu biji dalam jumlah sedang, mengandung vitamin C tinggi, tapi pastikan bijinya tidak ikut tertelan terlalu banyak agar tidak mengganggu pencernaan. Ingat, setiap tubuh itu unik. Apa yang cocok untuk A belum tentu cocok untuk B. Tapi dengan buah-buahan di atas, risikonya cenderung lebih rendah, asalkan dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Langkah keempat, perhatikan cara penyajian. Banyak orang merasa sudah makan buah dengan benar, padahal cara penyajiannya justru merusak manfaatnya. Contoh, jus buah yang dicampur gula atau susu kental manis bisa mengubah buah sehat menjadi bom gula. Buah yang dimasak, seperti kolak pisang atau setap buah, seringkali ditambah sirup atau santan, menambah kalori dan lemak berlebihan. Buah kering seperti kismis atau kurma, walaupun kecil, bisa sangat tinggi gula dan kalori. Tips praktis, makan buah dalam bentuk segar, utuh, tanpa tambahan pemanis. Jika ingin dibuat jus, usahakan tanpa gula, dan kalau bisa tetap sisakan ampasnya untuk serat. Hindari mengonsumsi buah dalam keadaan perut sangat kosong, terutama buah asam seperti jeruk, pepaya, atau nanas. Langkah kelima, dengarkan tubuh Anda. Tubuh kita selalu memberi sinyal, entah itu lewat rasa tidak nyaman di perut, mulut kering, kepala terasa ringan, atau tidur yang terganggu. Jika setelah makan buah tertentu, Anda merasa ada reaksi tidak biasa, catat dan waspadai. Mungkin saja Anda mengalami sensitivitas terhadap zat tertentu dalam buah itu. Atau, mungkin saja buah tersebut sedang bereaksi dengan obat yang Anda konsumsi. Kalau perlu, buat catatan makanan harian, agar Anda bisa mengenali pola. Dan jangan ragu untuk berdiskusi dengan dokter atau ahli gizi. Banyak lansia yang merasa malu atau tidak ingin merepotkan, padahal kesehatan Anda adalah prioritas. Saya ingin menutup bagian ini dengan sebuah cerita nyata. Ada seorang ibu berusia 68 tahun yang sangat rajin menjaga pola makan. Tiap pagi ia makan pepaya, siang makan pisang, dan malam kadang semangka. Ia merasa itu sudah sangat sehat karena semua buah. Tapi suatu hari beliau mengalami pusing luar biasa, kakinya bengkak, dan perut terasa begah. Setelah diperiksa, ternyata
Fungsi ginjalnya menurun, dan kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi. Kombinasi pepaya, pisang, dan semangka, ditambah fungsi ginjal yang sudah menua, menjadi penyebab utamanya. Setelah mengubah pola makannya, mengganti buah dengan porsi kecil apel dan pir, serta mengurangi konsumsi cairan malam hari, beliau kembali sehat dan bahkan merasa lebih ringan dan segar tiap hari. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa tidak semua buah cocok untuk semua orang, terutama bagi para lansia. Tapi jangan khawatir, bukan berarti Anda harus berhenti makan buah. Justru buah tetap penting, asal dipilih dengan bijak. Ingat, makanan sehat bukan hanya soal kandungan gizinya, tapi juga soal kecocokannya dengan tubuh kita. Kalau Anda merasa terbantu dengan informasi ini, silakan bagikan ke keluarga, sahabat, atau orang tua tercinta. Siapa tahu, satu langkah kecil seperti mengganti buah bisa menjadi perubahan besar dalam kesehatan mereka. Dan kalau Anda punya pengalaman sendiri soal buah-buahan dan kesehatan lansia, tulis di kolom komentar. Kita saling belajar, saling menguatkan. Karena menjaga kesehatan di usia lanjut adalah bentuk kasih sayang tertinggi terhadap diri sendiri dan keluarga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan dengan penuh cinta.